warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Today I will discuss an important topic in the business world, namely analyzing customer market and business market. This analysis is important to understand customer behavior, both individuals and organizations, so that we can design the right strategy for each type of market. Oke, pertama kita perlu memahami pengertian pasar pelanggan dan pasar bisnis. Jadi, pasar pelanggan adalah sekumpulan individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya pribadi mereka. Contohnya, seseorang membeli makanan atau pakaian untuk digunakan sehari-hari. Sementara itu, pasar bisnis adalah organisasi atau perusahaan yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam operasional, produksi, ataupun untuk dijual kembali. Misalnya, sebuah restoran membeli bahan baku seperti daging dan sayuran untuk diolah menjadi menu makanan. Kemudian, pasar pelanggan memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, yaitu permintaan dalam pasar pelanggan bersifat elastis. Artinya, permintaan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Misalnya, jika harga naik, konsumen cenderung membeli lebih sedikit. Yang kedua, volume pembelian biasanya kecil karena konsumen membeli sesuai kebutuhan pribadi mereka, seperti membeli satu buah handphone. Yang ketiga, keputusan pembelian seringkali didorong oleh emosi. Faktor seperti branding, desain produk, atau pengalaman positif sebelumnya sangat memengaruhi keputusan konsumen. Berbeda dengan pasar pelanggan, pasar bisnis memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Pertama, permintaan di pasar bisnis bersifat turunan, yang berarti permintaan produk bisnis tergantung pada kebutuhan pelanggan akhir. Contohnya, peningkatan permintaan mobil akan meningkatkan permintaan komponen seperti ban atau kaca. Yang kedua, volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan pasar pelanggan. Sebagai contoh, pabrik membeli bahan baku dalam jumlah yang besar untuk memproduksi produknya. Yang ketiga, keputusan pembelian di pasar bisnis cenderung didasarkan pada logika dan analisis. Organisasi mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas, dan manfaat jangka panjang sebelum membuat keputusan. Nah, yang selanjutnya ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma masyarakat sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya masyarakat Asia yang lebih memilih produk yang mendukung nilai kebersamaan. Yang kedua, faktor sosial, seperti pengaruh keluarga, teman, atau status sosial. Contohnya, seorang anak mungkin membeli produk tertentu karena direkomendasikan oleh temannya. Lalu yang ketiga, yaitu faktor pribadi, seperti usia, pekerjaan, dan gaya hidup. Sebagai contoh, konsumen muda mungkin lebih memilih produk teknologi terkini. Yang keempat, faktor psikologis, yang mencakup persepsi, motivasi, dan pengalaman belajar terhadap produk atau jasa. Kemudian ada proses pengambilan keputusan konsumen, biasanya melalui 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pengenalan masalah, di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan, seperti merasa lapar atau membutuhkan laptop baru. Tahap yang kedua adalah pencarian informasi, di mana konsumen akan mencari tahu produk apa saja yang tersedia melalui internet, teman, ataupun ulasan produk di sosial media. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif, di mana konsumen akan membandingkan produk berdasarkan harga, fitur, ataupun kualitasnya. Lalu tahap yang keempat adalah keputusan pembelian, yaitu saat konsumen memutuskan untuk membeli produk tertentu. Dan yang terakhir, tahap perilaku pasca pembelian, di mana konsumen akan mengevaluasi apakah mereka puas atau tidak dengan produk yang mereka beli.
Proses pembelian di pasar bisnis biasanya lebih kompleks dibandingkan pasar pelanggan karena melibatkan banyak pihak dan pertimbangan. Tahap pertama adalah pengenalan kebutuhan, di mana bisnis menyadari adanya kebutuhan untuk mendukung operasional mereka, misalnya bahan baku atau perangkat teknologi. Tahap kedua adalah spesifikasi produk. Perusahaan menentukan kriteria produk yang diperlukan, seperti ukuran, kualitas, atau fitur tertentu. Tahap yang ketiga adalah pencarian pemasok. Perusahaan mencari vendor yang dapat menyediakan produk sesuai kebutuhan. Dan tahap yang keempat adalah evaluasi penawaran. Perusahaan membandingkan beberapa pemasok berdasarkan harga, waktu pengiriman, dan layanan. Dan tahap yang kelima adalah pemilihan pemasok, di mana perusahaan memilih vendor yang menawarkan nilai yang terbaik. Dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian, di mana perusahaan mengevaluasi apakah barang atau jasa yang diterima memenuhi ekspektasi mereka. Strategi pemasaran untuk pasar pelanggan dan pasar bisnis sangat berbeda karena sifat dan kebutuhan masing-masing pasar. Di pasar pelanggan, strategi pemasaran lebih berfokus pada emosi dan pengalaman konsumen. Contohnya, bisnis menggunakan kampanye emosional, diskon, dan program loyalitas untuk menarik pelanggan. Di pasar bisnis, strategi lebih mengutamakan hubungan jangka panjang dan layanan personalisasi. Contohnya, perusahaan menawarkan kontrak eksklusif, layanan purna jual, atau solusi khusus untuk kebutuhan bisnisnya. Sebagai kesimpulan, pasar pelanggan dan pasar bisnis memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi permintaan, proses pengambilan keputusan, hingga strategi yang digunakan. Memahami perbedaan ini sangatlah penting agar kita dapat merancang pendekatan pemasaran yang sesuai, baik untuk menarik perhatian pelanggan, individu, maupun untuk menjalin hubungan yang kuat dengan bisnis yang lainnya. Alright, that's all a little explanation of the material that can be conveyed. I'm Anne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.